Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita dari Asisten Praktikum Data Mining akan membahas materi mengenai data preprocessing. Mungkin langsung aja. Jadi, yang pertama, sebelum kita masuk ke data preprocessing, kita eh, harus tahu dulu ya data science life cycle-nya dulu. Nah, jadi di sini tuh yang pertama ada business understanding. Jadi business understanding ini di mana kita harus paham dulu nih konteks yang mau kita data yang mau kita olah itu di bidang apa. Jadi kita seenggaknya nanti harus paham nanti bakalan pakai variabel-variabel apa aja. Nah, setelah kita udah paham, kemudian kita akan melakukan data collection atau kita mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tahap selanjutnya ada data preparation yang mau kita bahas. Jadi, setelah kita mengumpulkan data, biasanya itu nggak 100% data itu bisa langsung digunakan. Jadi, perlu kita lakukan data preparation. Nah, data preparation ini intinya adalah kita membersihkan data dari outlier, terus duplicate data, kemudian yang wrong format, dan lain-lain. Kemudian setelah data preparation-nya kita selesai, kemudian kita akan melakukan explanatory data analysis. Jadi di sini kita mencari insight nih dari data yang udah kita preparation tadi, bisa divisualisasikan. Jadi kita tahu kayak sebaran datanya itu udah distribusi normal atau belum kayak gitu-gitu. Kemudian setelah itu kita akan melakukan modeling sesuai dengan data yang udah kita bikin tadi, kemudian nanti dari modeling yang udah kita buat akan dilakukan model evaluation, dan yang terakhir stepnya adalah model deployment. Next, nah ini nih, apa sih data preprocessing itu? Jadi data preprocessing adalah proses mengubah data mentah menjadi format yang dapat dipelajari dengan mudah oleh mesin. Jadi intinya ketika kita mau mengolah data dari data mentah itu kita perlu olah terlebih dahulu biar nantinya dari data itu bisa menghasilkan output yang baik gitu, yang lebih baik. Jadi ilustrasinya adalah kayak ketika kita mau makan ayam goreng nih. Jadi kan nggak tiba-tiba dari ayam yang masih hidup terus tiba-tiba langsung bisa dimakan kayak gitu kan. Jadi perlu adanya diolah dulu. Jadi dari daging ayam yang baru disembelih gitu terus digoreng terus baru kita bisa makan ayam gorengnya kayak gitu. Nah, mengapa perlu data preprocessing? Nah, itu karena ada yang namanya garbage in, garbage out. Jadi, konsep ini mengatakan bahwa grid model atau model yang baik itu dipengaruhi oleh input yang kita berikan gitu. Jadi kalau misalkan input yang kita punya itu udah bagus, maka akan menghasilkan output yang bagus kayak gitu. Nah, itu kenapa kita perlu data preprocessing atau dari data mentah itu perlu diolah dulu. Kemudian nextnya hasil dari data preprocessing adalah dari data mentah kita preprocessing kemudian akan jadi model machine learning-nya. Nah, apa sih impact-nya? Impact-nya adalah model yang kita buat itu bisa berjalan dan kemudian performanya juga akan meningkat dan akan menjadi lebih efisien juga ketika kita lakukan preprocessing. Nah, selanjutnya itu ada feature atau variable. Jadi, fitur adalah properti dalam sebuah objek yang akan dianalisa. Nah, dalam dataset sendiri, feature itu biasanya tampil dalam bentuk kolom-kolom. Nah, feature ini juga terkadang disebut dengan atribut atau variabel. Kayak yang ada di contoh gini. Jadi, biasanya dia itu kayak labelnya gitu lah ya. Kalau yang ada di dataset gitu di atas gitu, sama kolomnya. Nah, kualitas fitur ini akan berdampak sekali terhadap model machine learning. Nah, terus di sini tuh ada jenis-jenis dari feature itu sendiri, yaitu secara garis besar itu terbagi menjadi dua, yaitu categorical sama numerical. Categorical terbagi menjadi dua, yaitu normal dan ordinal. Numerical juga terbagi jadi dua, discrete dan continuous. Uh, ini yang feature categorical. Jadi ada nominal. Jadi kalau nominal adalah skala data yang tidak ada tingkatan gitu.
di antaranya. Jadi hanya untuk membedakan aja. Contohnya, for example, itu kayak gender, warna rambut, terus diterima jalur SNM, SBM, atau mandiri, dan lain-lain. Kalau ordinal itu kayak eh, data di mana dia itu punya tingkatan-tingkatan. Contohnya kayak rating, terus kepuasan, terus jenjang pendidikan. Itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Dan satu tingkat dengan yang lainnya itu berbeda-beda gitu. Value nilainya nanti. Kemudian selanjutnya ada fitur numerikal. Terbagi jadi dua, yaitu discrete. Jadi dia itu item yang dapat dihitung, contohnya kayak jumlah, jumlah kendaraan, jumlah peserta, dan lain-lain. Kalau continuous itu data yang mewakili data pengukuran. Jadi dijelaskan menggunakan interval. Contohnya adalah kayak tinggi, suhu, kecepatan, dan lain-lain. Kemudian ini ada contoh ya tentang yang membahas tentang prediktor sama target. Jadi biasanya di dalam dataset itu kan ada beberapa kolom. Nah, kolom itu biasanya terbagi jadi dua, yaitu prediktor, ada yang target. Nah, kalau prediktor sendiri itu biasanya nama lainnya disebut independent variable atau variabel penjelas atau atribut yang biasanya juga disimbolkan dengan X. Sementara itu, target itu punya nama lain kayak variabel, variabel respon, kelas, dan biasanya disimbolkan dengan Y. Lebih mudahnya sih biasanya kalian nyebutnya kalau target ini kelas, kalau di dalam pembelajaran. Next, bisa dijelasin Mas Yusian. Nah, oke. Jadi di sini aku mau kelanjutin penjelasan dari Mas Adrian. Jadi masuk ke evaluasi kualitas data. Jadi seperti yang kita ketahui, bad data atau data yang buruk itu ada beberapa karakter kan. Ada missing value atau datanya hilang, terus duplicate data dan inconsistent data. Atau yang kita ketahui di pertemuan-pertemuan kemarin ialah wrong format data atau wrong data itu. Next. Oke, evaluasi kualitas data di missing value. Nah, missing value seperti yang kalian ketahui itu ada data yang hilang di suatu dataset. Jadi dampaknya menyebabkan performa model sangat buruk. Jadi ketika ada salah satu datum di sebuah datanya itu hilang, jadi informasi yang didapatkan oleh model itu kan hilang. Jadi performanya itu bisa sangat buruk. Nah, handle-nya ada beberapa case. Jadi misalkan data yang hilang atau yang missing itu sejumlah lebih dari 60% dari jumlah di atribut tersebut atau fitur tersebut, kita bisa menghapus kolom atau fitur tersebut. Kemudian untuk data kategorik ya, misalkan kita ada data yang hilang di data kategorikal, kita bisa mengisi dengan kategori yang terbanyak dalam kategori tersebut. Jadi misalkan seperti yang dijelaskan Mas Andrian tadi, ada kategori A sama B, misalkan yang B itu lebih banyak, jadi kita bisa menggunakan kategori yang mayoritas B tersebut. Kemudian kita juga bisa mengisi dengan kategori baru, yaitu kategori other atau kategori lain-lain, jadi ini lebih aman. Jadi kita anggapannya tidak mengisi asal-asalan kayak gitu. Kemudian untuk data numerik, kita bisa mengisi dengan rata-rata atau mean, atau juga bisa dengan median, juga bisa dengan modus. Jadi ini tergantung dengan study case yang kita atau case study yang kita gunakan gitu. Kemudian juga mengisi dengan nilai nol. Next. Kemudian ialah duplicate data. Seperti yang kita ketahui, duplicate data itu ialah data yang sama persis gitu. Jadi dalam satu dataset ada data yang sama persis. Biasanya terjadi karena kesalahan manusia, yaitu double input ya. Inputnya itu kepencet 2 kali mungkin jadi double. Jadi di situ ada data yang sama. Dampaknya model lebih dominan memprediksi data yang duplikat. Jadi nanti bakal ada imbalance data. Jadi data duplikat itu kan double datanya. Jadi data yang dengan label data duplikat itu akan lebih banyak itu. Nah, handle-nya kita bisa menghapus data duplikat tersebut. Next. Kemudian ialah inconsistent data. Jadi yang seperti kita pelajari mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada wrong data dan wrong format data, itu bisa membuat model error. Juga performa model juga pasti berkurang. Nah, ciri-cirinya yang tadi missing value diisi simbol-simbol. Jadi missing value kan biasanya kita lihat dengan none ya, atau null gitu. Tapi di sini dia mengisinya dengan simbol, misalkan tanda tanya gitu. Jadi dia nggak diisi tapi diisi tanda tanya. Itu bisa kita fix. Kemudian berbeda dengan mayoritas data. Jadi misalkan di date time ya, di date time itu formatnya ialah tanggal, bulan, tahun. Tetapi ada data di mana formatnya itu dibalik,
tahun, bulan, tanggal. Itu kan sudah salah ya. Itu bisa kita prefix juga. Kemudian beda karakter dan standar penulisan hampir sama dengan yang kedua ya. Handle-nya, nah tiap kasus itu berbeda. Jadi kita lihat dulu biasanya itu simbol-simbol yang digunakan atau yang berbeda itu juga macam-macam ya. Jadi kita harus melihat case study-nya dulu, baru kita tentukan intinya kita bisa mengganti nilai tersebut atau kita bisa menghilangkan nilai tersebut kayak gitu. Next. Oke, selanjutnya adalah fitur scaling, yaitu proses transformasi nilai dari data menjadi skala tertentu. Mungkin teman-teman biasanya mendengarnya normalisasi data ya. Jadi tujuannya itu kita mentransformasi nilai dari data jadi menjadi skala tertentu, biasanya 0 sampai 1 kayak gitu. Biasanya kan di fitur-fitur atau di kolom-kolom itu terdapat perbedaan dari range data. Misalkan nih, kita punya range data di gaji. Itu kan digitnya banyak tuh, bisa ribuan, bisa jutaan gitu kan. Ada puluhan juta bahkan. Nah, sementara di kolom yang lain, mungkin di kolom anak atau kolom keluarga, itu kan discrete cuma mungkin di bawah 10 kayak gitu. Jadi range-nya terlalu jauh. Jadi di sini kita menyeragamkan atau menyamakan antara atribut-atribut tersebut menggunakan fitur scaling. Next. Nah, kenapa fitur scaling gitu? Itu salah satunya mempercepat algoritma. Jadi kan jika semuanya sama ya, range-nya 0 sampai 1, algoritma pun cepat membacanya gitu. Kemudian mempermudah interpretasi beberapa model machine learning. Jadi ada beberapa model machine learning itu yang emang harus membutuhkan fitur scaling itu. Jadi catatan ya, nggak semua model itu butuh fitur scaling, tapi fitur scaling itu penting untuk beberapa model. Jadi alangkah baiknya dilakukan gitu. Misalkan KNN, Logistic Regression, dan SVM itu sangat memerlukan fitur scaling. Kemudian fitur scaling juga bisa meningkatkan performa model. Next. Kemudian ialah fitur encoding. Nah, fitur encoding adalah proses mengubah fitur kategorikal menjadi numerikal. Metode machine learning hanya bisa diimplementasikan dalam komputasi numerik. Nah, jadi teman-teman, machine learning itu hanya bisa menghitung nilai-nilai numerikal. Jadi nilai-nilai integer atau float aja. Itu berlaku di semua machine learning. Jadi yang kategorikal kita harus merubahnya menjadi numerikal. Yang sering digunakan di sini adalah dua, ada one hot encoder, biasanya untuk data nominal, dan label encoder untuk data ordinal. Next. Oke, one hot encoder, contohnya di sini ya, mengubah setiap kategorikal ke dalam kolom baru dan bernilai 0 atau 1. Nilai 0 menandakan suatu data tidak berkategori tersebut, sedangkan nilai 1 menandakan suatu data merupakan kategori tersebut atau true gitu. Biasanya ini digunakan di kolom-kolom yang biner ya, kayak misalkan seks atau jenis kelamin, ada pria, ada wanita. Dimana kita bisa membuat satu kolom baru, misalkan kolom wanita, dimana ketika dia nilainya 0, berarti dia bukan wanita, atau false wanita atau pria. Sedangkan jika dia nilainya 1, berarti dia true wanita atau memang wanita, gitu, gak wanita jadi-jadian, gitu. Oke, next tuh. Oke, ini contohnya one hot encoder ya. Di sini ada kelas, di mana ada eco plus dan bisnis. Kayaknya sih ini di kendaraan ya, entah kereta, entah apa. Jadi di sini kita bisa one hot encoder. Jadi ada kolom baru, sorry, di mana ada bisnis, ada eco. Jadi nanti ketika kita udah punya kolom baru ini, kita bisa memilih mana kolom yang akan dipakai, eco atau bisnis. Jadi kita bisa menghapus kolom sisanya gitu. Kenapa? Karena ini kan maksudnya sama ya. Jadi 0 di bisnis, jadi dia eco. 1 di bisnis berarti bisnis. Begitupun sebaliknya, 0 di eco berarti dia bisnis, dan 1 di eco ialah eco gitu. Next tuh. Oke, ini contoh selanjutnya ialah label encoder, mengubah nilai kategorikal ke dalam numerikal 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sebanyak nilai kategori yang kita punya. Jadi biasanya digunakan dalam multi-class ya. Contohnya ini warna atau genre biasanya itu red, green, blue. Jadi red itu 0, green itu 1, blue itu 2. Next. Selanjutnya ialah handling outliers. Outliers adalah nilai yang menyimpang pada dataset. Bisa terjadi karena kesalahan manusia, kesalahan perhitungan, kesalahan transformasi, dan lain-lain. Outlier juga memungkinkan merupakan data natural. Nah,
seperti di gambar yang warna merah atau titik warna merah atau data warna merah itu ialah data outlier. Di mana maksudnya dia itu berbeda sendiri dalam kawanan datanya gitu. Jadi menyimpang. Misalkan kita punya data fitur gaji, di mana normalnya di pekerjaan tersebut gajinya ialah jutaan, tapi ada beberapa data di mana datanya itu triliunan gajinya. Jadi sangat jauh. Nah, kemungkinan itu entah salah ketik, entah mungkin salah perhitungan, jadi dia terlalu jauh rate-nya. Jadi kita perlu menghilangkan data tersebut atau mengimputasi data tersebut. Next. Nah, salah satu cara untuk handling outlier itu ialah menggunakan metode interquartile range atau IQR. Nah, di sini kita menggunakan perhitungan kuartil-kuartil ya, kuartil bawah, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas, Q1, Q2, dan Q3. Di mana kita bisa menghitung interquartile range, yaitu Q3 dikurangi Q1. Next. Nah, di IQR sendiri kita punya sebuah outlier formula ya, di mana untuk menghitung lower outlier, kita mengurangkan Q1 atau kuartil 1 dikurangkan dengan 1,5 dikalikan LQR yang kita dapat tadi atau Q3 dikurangi Q1. Begitupun dengan high outlier, namun di sini Q3 ditambahkan dengan 1,5 dikalikan LQR. Nah, cara handle-nya kita bisa mengubah ke threshold, jadi data-data yang di luar lower outlier atau higher outlier atau batas atas batas bawahnya, kita bisa mengubah dia ke batas ambang, nilai batas ambang, jadi disamakan ke nilai batas ambang. Kemudian kita juga bisa menghapus data-data tersebut, jadi pilihannya ketika dia mau diubah, apa dia mau dihapus. Nah, jika dekat banget dengan threshold, jadi dibiarkan aja nggak apa-apa, nggak terlalu berpengaruh, karena kan nilainya dekat. Tapi jika nilainya jauh, bisa kita ubah atau kita hapus. Next. Kemudian ialah imbalance data. Nah, ini mungkin salah satu faktor di duplikat tadi ya. Kita bisa lihat di contoh, data yang berwarna merah atau berlabel merah itu lebih banyak daripada data yang berlabel biru. Jadi ini sangat nggak imbang banget, namanya imbalance data ya. Jadi data tidak seimbang terjadi pada kasus klasifikasi ketika fitur target memiliki jumlah yang tidak seimbang. Next dulu. Oke, sebelum kita cara yang handle ya. Kenapa sih Mas imbalance data harus di handle gitu? Karena dengan imbalance data, akurasi dalam mode tersebut juga akan terpengaruh gitu. Jadi misalkan yang minority class itu benarnya banyak ya, tapi benar di minority class kan jauh lebih banyak benarnya. Jadi akurasinya juga akan berubah kayak gitu. Jadi itu salah satu kenapa kita harus melakukan imputasi di imbalance data. Salah satu caranya ialah kita melakukan resampling atau resample. Nah, di resample kita bisa melakukan dua cara, undersampling sama oversampling. Nah, undersampling ini ketika terdapat minority class gitu. Jadi yang minority class itu kita ambil sampel-sampelnya, jadi kita samakan jumlahnya dengan minority class. Jadi sampelnya ini random juga ya, tapi ini ada caranya juga. Bagaimana sampel ini bisa mewakili keseluruhan data sehingga bisa menjadi datanya sama dengan minority class. Kalau di oversampling, nah sebaliknya, jika yang minority class kita samakan dengan majority class. Jadi kita bisa mengcopy atau menduplikat minority class sehingga jumlahnya itu sama dengan majority class. Next. Kemudian splitting data. Nah, ini juga salah satu langkah penting ya. Splitting data ini hanya berlaku ketika dataset yang kita pakai itu hanya satu gitu. Jadi satu doang, datanya cuma satu doang. Jadi kita perlu memisahkan atau men-split data tersebut menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Gunanya apa Mas? Gunanya data training kita gunakan untuk melatih machine learning atau model atau mesin yang kita akan pakai gitu. Jadi mesin akan belajar dengan data-data yang dimiliki di data training. Sedangkan data testing ibaratnya untuk ulangan gitu. Jadi training kita belajar, di testing kita ujian. Kita uji kira-kira prediksi menggunakan algoritma di data training tadi sesuai nggak dengan label yang ada di data testing. Nah, di data testing kita juga bisa menghitung akurasinya kayak gitu.
nggak ada juga study case yang beberapa dipisah menjadi 3. Jadi ada juga data validation gitu. Oke, next. Oke, mungkin untuk sesi pengenalan atau mungkin teorikal di data processing sampai sini. Untuk hands-on-nya saya persilakan ke Mas Farhanjin. Oke, baik. Terima kasih Mas Yus. Oke, Mas Jen. Share screen-nya udah kelihatan kah? Udah. Aman. Oke, sip. Baik, di sini saya menjelaskan hands-on atau praktek dari materi kita data preprocessing. Seperti biasa kita mengimport library yang biasa kita gunakan ya, Pandas, Matplotlib, Seaborn, NumPy. Kemudian kita read datasetnya. Di sini kami pakai dataset Titanic. Ini bisa teman-teman cek di Kaggle, dataset Titanic. Tapi untuk sesi ini kita pakai dataset yang sudah dimodif ya, biar materi-materi preprocessingnya bisa pas, itu bisa diimplementasikan. Kita read dataset, kemudian kita cek datasetnya pakai fungsi info. Di sini kita ngecek tipe data dari tiap-tiap kolomnya. Perlu diperhatikan ya teman-teman, ini untuk tipe data objek ini perlu lebih difokuskan lagi. Kayak, oh ini kok objek, ada apa ini? Soalnya di objek ini kebanyakan data yang nggak konsisten. Datanya campur antara integer, string, float itu biasanya nyampur. Atau enggak, ya bener data kategori gitu. Jadi ya perlu diperhatikan lagi, apakah emang sesuai kategori lumrah itu pada umumnya, atau ada data-data yang tidak konsisten. Di sini juga bisa ngecek null value ya. Ini ada 891 row, ini ada 714, berarti kan ada sisanya, ada yang kosong. Bisa dicek, dipakai fungsi info. Kemudian ada fungsi describe, ini untuk menampilkan nilai-nilai statistik, ada count, jumlah barisnya, ada rata-rata, standar deviasi, kuartil pertama, kuartil 2, nilai max, min, dan lain-lain. Kemudian untuk handling missing value, kita bisa ngecek pakai isNull. isNull ini kita ngecek data yang kosong, itu nge-return nilai true or false. Ini true, false, false. Biar tahu totalnya, kita pakai tambahin fungsi sum. Langsung wait. Oke, karena di kolom deck ini ya ada 688, sedangkan kan kita ada 891 kan, udah 60% lebih. Sedangkan kalau data yang missing lebih dari 60% harus dihapus. Dia tinggal kita drop kolomnya, kita cek ulang, kolom deck nggak ada, tinggal kolom edge sama embark. Karena kolom embark ini cuma ada 2, embark 2, kita bisa langsung drop saja. Oke, drop NA, subset embark. Kemudian kan tinggal kolom edge ya, yang masih kosong. Untuk menghandle edge, ini kita cek dulu distribusinya. Distribusinya seperti ini. Untuk
untuk menghandle nilai yang kosong, ini perlu diperhatikan ya distribusinya. Karena kalau kita mau ngisi pakai main, itu datanya harus berdistribusi normal. Jika dilihat distribusi data umur, data ini memiliki distribusi yang tidak normal. Bahkan mengalami left skew, dan kemungkinan ada outlier pada umur yang lebih besar. Ini kan rata-ratanya di sini ya, mungkin ini 22, mungkin 22, 23. Dengan di sini itu lebih banyak. Kalau case-nya kayak gini, itu lebih baik pakai mean, pakai nilai tengah. Distribusi normal itu yang kayak gini. Share screen-ku kelihatan ya di sini, Mas Yus, Mas Andi? Aman. Aman ya. Nah, kalau distribusi normal tuh distribusinya seimbang. Mean sama mediannya sama di satu titik. Jadi kalau kita pakai mean atau pakai median itu nggak ngefek. Soalnya ya sama. Mungkin tak contohin ya. Misal ada data di suatu daerah, itu data gaji gitu ya. Itu kebanyakan mayoritas warganya gajinya cuma 1 digit. Ya berarti berapa tuh? Mungkin 2 jutaan, 2 juta, 3 juta, 2 sampai 9 ya, 2 sampai 9. Tapi ada satu orang tuh, katakanlah crazy rich ini. Gajinya bisa sampai 4 digit, MM-an. Nah, kalau kita pakai rata-rata, berarti kan yang kebanyakan, orang masyarakat yang kebanyakan 1 digit, itu kan kalah sama gajinya yang 4 digit kan, kalau dihitung pakai rata-rata. Nah, itu kalau kayak gitu kasusnya, lebih baik pakai mean. Misalnya menggunakan mean, akan bergeser dipengaruhi oleh outlier. Berarti dipengaruhi oleh nilai 4M tadi, 4 digit. Karena data distribusi datanya kayak gini, di sini kita pakai median. Median. Bentar, tekanan ulang. Berarti udah nggak ada yang kosong. Kemudian cek duplikasi data. Kita bisa cek pakai fungsi duplicated, return true or false. Kemudian kalau mau menghapus, tinggal pakai drop duplicate. Ini kita ngitung total duplicate. Ngeran ulang sih. Yes, pokok gini ya guys ya. Oke, lanjut. Fitur encoding. Yang seperti yang dijelaskan Mas Yus tadi. Jadi di machine learning itu si model nggak bisa memahami data yang bukan numerik. Itu berlaku di berbagai macam model machine learning. Entah itu mau data yang tabular yang kayak gini, atau data teks, data image. Itu tetap harus dirubah ke numerik. Kalau di data image, data teks itu ada fitur extraction. Jadi di data-datanya dirubah ke vektor. Biar si modelnya bisa komputasi. Untuk fitur encoding ada 2, one-hot encoder sama label encoder. Oke, kita coba one-hot encoder, one-hot encoding. Untuk one-hot encoding ini ada 2 cara. Bisa pakai pd-gedamis, jadi pakai library-nya Pandas, fungsi gedamis. Bisa pakai scikit-learn, ada disediakan modul one-hot encoder dari scikit-learn. Di sini kita mau nyoba kolom gender sama who.
gender sama who, hasil one hot-nya ini female sama male untuk kolom gender, child, man, woman untuk kolom who. Ini cara bacanya sama ya. Berarti kalau 1 itu berarti ya data indeks 0 ini berarti male. Kemudian man. Gitu. Lanjut untuk one hot pakai scikit-learn. Sebenarnya sama ya. Cuma mungkin hasilnya kalau pakai scikit-learn tuh ini pakai hasilnya float. Ini kan integer ya. Untuk teman-teman kalau ini nggak usah saya jelaskan ya. Ini nanti bakalan di-share file IPNB-nya. Jadi teman-teman bisa mempelajari sendiri sintaks-sintaksnya. Nah, jika sudah selesai, hapus kolom awal sebelum di-encode. Jadi kolom gender, embark, who sama female. Who sama female kan ini hasil one hot ya. Tapi kenapa kok dihapus? Itu karena female ini kan udah diwakili sama male ya. Jadi walaupun female ini dihapus kan udah ada male. Bisa dilihat nilai 1 sama 0-nya. Berarti kalau 1 kan nilainya yes, benar male. Kalau 0 kan bukan male. Bukan male. Otomatis female kan. Gitu. Jadi ya perlu dihapus karena dari satu kolom aja udah merepresentasikan si datanya. Nggak perlu banyak-banyak. Oke. Kemudian label encoding ini juga pakai scikit-learn yang udah disediakan modulnya. Langsung aja di run. Ini kita mau ngerubah si kolom kelas. Ini ada third, first, second dirubah jadi 012. Jika encoding selesai, hapus kolom awal seperti tadi. Oke. Kemudian handling outlier. Untuk ngecek outlier, biasanya kita tuh pakai boxplot ya. Jadi cara baca boxplot ini, kalau ada titik-titik di luar kotak atau di luar threshold ini nilai mayoritas data ya, yang bukan outlier lah, gitu gampangannya. Itu kan berarti yang di luar kotak ini outlier. Jadi di sini ada outlier, ini outlier. Nah, di sini kami mau nyoba ngehandle yang ini, yang di atas 0,75%, di atas kuartal 3. Ngehandle-nya kita pakai IKR. Rumusnya ya kayak yang di slide tadi, yang dijelaskan Mas Yus. Kodenya seperti ini. Kita inisialisasi kuartal 1 sama kuartal 3. Terus IKR-nya tinggal ngurangin kuartal 3 kurangi kuartal 1. Langsung di-run saja. Kemudian dicek. Nah, yang semula tadi ya di sini ada titik-titik di luar kotak, semuanya udah masuk ke kotak. Loh, Mas, ini kok masih ada titik-titik di kiri. Ya emang guys, emang kita ngehandle-nya kita demoin yang ngilangin di sini. Kalau di sini ya teman-teman bisa nyoba sendiri. Oke, lanjut ke speed data. Speed data ini membagi dataset ke dalam data train sama data test. Ini kita nge-speed kalau ini ya, kalau dalam datasetnya itu cuma ada satu file. Kalau ada 2, biasanya kalau di Kaggle itu ada 2. Nah, udah disediakan data train-nya sama data test-nya di beda file. Kalau seperti ini, ya kita nggak perlu splitting data. Tapi ya kerjanya 2 kali ya. Oke, untuk splitting data,
inisialisasi variabel X sama Y. X ini fitur respon. Iya, Mas Andrian respon ya tadi ya. Fitur respon, kalau yang Y itu fitur target. Ini kita nge-split pakai library scikit-learn train test split. Test size-nya 0,2. Nanti bakal dijelasin di kelas, jadi ya sementara ini dulu aja teman-teman. Kemudian udah di run. Kemudian berscaling merubah nilai data menjadi skala tertentu. Ini misal di datasetnya teman-teman ada beberapa data, contoh kayak data tinggi, data berat badan, terus ada data gaji mungkin ya. Data tinggi sentimeter, kemungkinan ada 100-an skalanya. Tinggi biasanya, berat badan biasanya kan skalanya puluhan. Gaji kan udah berarti mungkin jutaan. Kan skalanya udah beda ya. Nah, di fitur scaling ini, dari 3 skala yang beda tadi, itu kita samakan scalingnya. Dari 0 sampai 1. Di scaling ini ada beberapa scaler, bisa pakai standard scaler, bisa pakai min-max. Ada lagi itu ABS scaler. Nah, bedanya apa? Kalau standard scaler ini datanya harus normal, guys. Distribusi datanya harus normal. Harus seperti ini. Kalau min-max, ini nggak perlu normal. Jadi, di file ini, di demo ini, kami pakainya min-max. Min-max scaler. Rumusnya itu sama kayak yang di modul kemarin, di modul panas kemarin. Sama, rumus min-max sama yang kemarin sama di modul panas. Oh ya, saya benar. Ini tuh ngecek. Nah, setelah di run, hasilnya skalanya 0 sampai 1. Kemudian aku nyoba tak plot distribusinya, tak besarin. Ini before after ya, kiri before, kanan after. Ini kalau dilihat kan sama ya distribusinya. Kenapa kok sama? Ya emang sama guys, karena kita cuma merubah skalanya doang, nggak merubah nilai datanya. Jadi ya sama, cuma merubah skalanya yang mungkin tadi ratusan, puluhan sama jutaan, mungkin yang contohnya gaji, tinggi sama berat, itu dirubah ke 0 sampai 1. Kemudian handling imbalance, ini perbandingan belum. Ini kan di data no-nya lebih banyak daripada data yes. Untuk handling ini ada beberapa cara, bisa pakai smoothie, bisa pakai adasin, ada lagi border smooth, bor smooth. Di sini kami ngedemonya pakai smooth. Untuk algoritmanya kayak gimana, itu teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Terus perbandingan setelah di imbalance, setelah di handling pakai smooth, hasilnya sama jumlah totalnya. Mungkin teman-teman ada yang nanya, Mas, apa perlu tiap preprocessing, apa perlu handling
apa perlu feature scaling? Kalau feature scaling ada beberapa model ya yang perlu di scale kayak SVM tadi yang kayak disebutin Mas Yus. Terus kalau untuk imbalance gimana Mas? Kalau imbalance ini tetap dicek lagi ya, dibandingin antara model yang udah di balancing atau sama model yang belum di balance. Tetap dibandingin, soalnya belum tentu hasil balancing itu lebih bagus modelnya. Karena kalau nggak salah tuh kalau yang bagus perbandingan 4:1. 4:1 nggak sih? Kalau ini kan, ini nggak terlalu jauh sih. Ini mungkin 420, ini sama 270-an. Nggak terlalu besar sih menurutku ini. Jadi kalau datanya benar-benar imbalance, mungkin ini 420, ini 100 gitu ya, yang dia 100, kan sangat nggak balance. Nah itu mungkin akan sangat berimpact kalau di balance. Jadi ya dicek-cek lagi, dilihat-lihat lagi, dibandingin hasil modelnya. Oke, baru data Titanic siap untuk digunakan. Ya mungkin itu teman-teman materi data preprocessing. Kalau teman-teman mau nanya-nanya atau ada yang bingung, ya feel free to ask ke kita, ke Mas Yus, Mas Andrian, Mbak Putri, Mas Arda, Mas Sidney, aku juga boleh. Nanti ya kita bakalan senang sekali untuk membantu. Oke, itu gimana Mas Andrian, Mas Yusrian?